Halo Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Dia telah begitu baik kepada kita. Dia telah mati, Dia telah bangkit untuk kita, di mana itu semua dilakukannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Kita akan angkat satu pujian untuk mengucap sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia.
berada di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami masih mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih beri kami nafas ya Tuhan, Engkau masih beri kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Trikora ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, apabila mereka sedang sakit ya Tuhan, Engkau beri kesembuhan. Apabila mereka yang sedang lemah, Engkau beri kekuatan. Apabila mereka sedang berbeban berat ya Tuhan, Engkau yang beri penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Biarpun melalui ibadah online ya Tuhan, di rumah masing-masing ya Tuhan, kami yakin ya percaya ya Tuhan, kalau kami beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan, Engkau akan memberi kami urapan ya Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan buka ya Tuhan ibadah online kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan angkat satu lagi pujian, Anak Allah Yesus namanya. Kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Sekarang sudah tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian
sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi lautan,
bersyukur kepada Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh berada untuk menyampaikan firman Tuhan melalui firman ini pada pagi hari ini, kami percaya urapan Allah mengurapi kami semuanya dan memberkati para yang sedang mendengar melalui training pada pagi hari ini. Kami percaya urapan Allah mengurapinya Tuhan. Kami siap untuk menyampaikan firman Allah. Jadi karena kami pelaku-pelaku dari firman Allah yang siap pada kami bersama-sama. Amin. Shalom Ibu Bapak jemaat GBI Trikora yang dikasihi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah di 2 Timotius 4 ayat 7 ya. 2 Timotius 4 ayat 7, demikianlah firman Allah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pembacaan firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 7 ini menceritakan tentang pelayanan Tuhan dan pelayanan kita dan juga pelayanan Tuhan kepada umatnya ya. Yaitu di 2 Timotius 4 ayat 6 sebelumnya firman berkata begini, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Di 2 Timotius 4 ayat 6 mengatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini adalah tentang kematian Yesus di Bukit Golgota ya. Pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus telah berkorban buat kita, maka apa yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus dalam pengorbanan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita balas ya? Di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Nah, mencapai garis akhir memelihara iman ada dua yang harus kita ketahui. Satu adalah mengakhiri pertandingan yang baik, kita harus ketahui satu adalah kita harus setia. Iman kita harus percaya dan teguh ya. Kita harus setia, iman kita harus percaya dengan teguh. Di Markus 5 ayat 34 berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 5 ayat 34 berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan iman kita adalah iman kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, keteguhan kita kepada Tuhan Yesus. Di saat kita datang beribadah, di saat kita lebih dekat lagi pada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Seorang petanding petinju, seorang pemain bulu tangkis, seorang pemain sepak bola, dia sebelum bertanding dia harus latihan terlebih dahulu. Dia harus latihan mental, dia harus latihan fisiknya, tubuhnya. Dia harus latihan seluruh hidupnya, dia harus benar-benar latihan. Dia harus curahkan dalam latihan itu sampai dia memperoleh pertandingan dengan baik, sampai ia memperoleh piala yang baik. Begitu juga ibu bapak jemaat GBI Trikora. Kalau kita ingin mengakhiri pertandingan dengan baik, kita harus mempunyai iman yang setia dan teguh kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja ibu bapak kasih Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita rindu, lekat lagi kepada Tuhan. Tuhan ingin kita lebih lagi dekat percaya kepada Tuhan. Yaitu di Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tuhan menginginkan kita seperti rusa, menginginkan merindukan air yang mengalir. Begitu juga aliran surgawi, melalui firman Allah akan mengairi kehidupan kita, akan mengairi hati kita. Jadi hati kita ini harus melekat pada Tuhan. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya yakin kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya setia kepada Tuhan Yesus, tetapi pada saat ini kita harus melakukan. Ingat, seluruh dunia, Indonesia sedang dilanda COVID-19, itu corona. Mereka sedang sakit di dalam rumah sakit. Para dokter, para suster sedang berjuang
berjuang untuk mengobati yang sakit. Sekarang pada saatnya gereja-gereja rumah ibadah, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi apakah pada saat kita beribadah di rumah, pada saat kita memuliakan nama Allah, kesempatan Tuhan berikan kepada kita dapat kita pergunakan supaya iman kita tidak kendor, supaya iman kita menjadi, kita harus tetap taat teguh kepada Allah Bapa. Jadi ibu bapak dikasih Tuhan, bukan hanya dua hal, percaya, setia kepada Tuhan Yesus, yakin iman kita akan diselamatkan, dan kita harus lebih dekat lagi pada Tuhan di saat-saat ini. Tetapi Tuhan berjanji, kematian Tuhan Yesus, Dia berjanji kepada kita, bukan hanya iman yang menyelamatkan, Dia berjanji di Mazmur, di Yohanes 14 ayat 1 berkata, Yohanes 14 ayat 1 dan 4 berkata, Yohanes 14 ayat 1 dan 4 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakan kepadamu, kepada ibu dan bapak dan kepada saya, sebab Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat buat kita. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ibu bapa dan saya ke tempat sorga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Jadi kematian Yesus menyediakan tempat buat kita. Dia berkorban nyawanya buat kita. Jadi janji Tuhan adalah Dia akan pergi menyediakan tempat buat ibu dan bapak dan saya, bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi umat yang teguh iman yang percaya kepada Allah Bapa dan hati yang melekat kepada Tuhan. Maka Dia berjanji Dia akan menyediakan tempat buat saya dan ibu bapa yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga berjanji di Timotius 2 ayat 4 pasal 4 ayat 8 berkata, sekarang telah sedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim segala hakim yang adil. Ingat ibu bapak, di saat kita mengejar kesetiaan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus, di saat kita dekat pada Tuhan Yesus, Indonesia dilanda oleh sakit corona. Apakah kita kuat dengan keadaan iman yang teguh, percaya kepada Allah Bapa? Pada saat musim corona ini, apakah iman kita akan mati, akan padam? Yesus berjanji, percaya kepadaku, engkau akan selamat. Bukan hanya percaya kepada Allah Bapa, tapi engkau akan diselamatkan kalau hatimu, jiwamu, hidupmu melekat kepada Allah Bapa. Dan Dia berjanji menyediakan tempat buat ibu dan bapak dan saya. Bukan hanya menyediakan tempat buat ibu dan bapak, tetapi juga menyediakan mahkota kehidupan yang kita nantikan pada akhirnya. Pada saat ini adalah akhir zaman yang sedang penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua sudah akan dekat. Banyak sekali sudah kita lihat kejadian-kejadian yang langka di Indonesia, kejadian-kejadian di muka bumi. Maka pada saat ini marilah kita himbau, mari kita bersama-sama kita lebih dekat lagi percaya kepada Allah Bapa. Jangan sampai kerajaan surga dan mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa kita tidak kita dapati, tidak kita miliki. Tetapi mari kita lebih dekat lagi pada Tuhan dan percaya kepada Allah Bapa. Iman kita harus teguh percaya dan lebih dekat lagi pada Allah Bapa. Mari ibu bapak, apapun yang terjadi pada saat ini, Tuhan yang berkuasa. Corona terjadi di seluruh bangsa, di Indonesia terjadi. Ada rencana Allah dalam semuanya ini. Tuhan berbicara dalam penyakit corona.
Corona mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Itulah ada untungnya dan ada baiknya. Tetapi bagi kita, mari kita tetap mengucap syukur karena Allah Bapa selalu ada pada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih Bapa firman Tuhan yang sudah disampaikan, kami akan percaya Tuhan. Jadikanlah kami umat-Mu yang tetap percaya teguh, percaya kepada Engkau Bapa. Di saat corona melanda seluruh dunia, di saat corona melanda Indonesia, biarlah iman kami boleh tegak, tetap teguh Tuhan, percaya pada Engkau. Karena Engkau menyediakan tempat yang paling indah, bahkan mahkota kerajaan Allah yang begitu indah untuk bagi kita yang percaya kepada Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa, untuk seluruh bangsa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kalau saat ini bangsa Indonesia boleh ada, itu semua oleh anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada umat-Mu, kepada bangsa kami. Engkau pakai pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil dan jajarannya Bapak, agar mereka boleh bersatu, agar mereka boleh sehati seia, agar mereka boleh bergandengan tangan dan rakyat menerimanya Tuhan. Oh Tuhan, apapun keputusan Bapak Presiden kami untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesehatan Indonesia, kami akan percaya Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa kami, Engkau akan memberkati bangsa-bangsa pada saat ini Bapa. Tuhan, berkatilah Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir pada seluruh bangsa, pada bangsa Indonesia. Karena kami akan percaya kesejahteraan Allah akan Kau limpahkan kepada seluruh bangsa, kepada bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang menantikan kuasa mujizat terjadi untuk kesembuhan penyakit corona, untuk kesembuhan penyakit corona yang ada pada saat ini bagi pasien-pasien, bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Biarlah kuasa mujizat Allah, biarlah Tuhan kematian Engkau yang di Bukit Golgota, darah-Mu yang mengalir, yang akan menyembuhkan. Obat dan makan dan minumnya boleh menjadi saluran berkat bagi kesehatan tubuhnya. Oh, para dokter suster yang menangani, beri dia mereka kesabaran, kesehatan. Kami akan percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami akan percaya mujizat Allah terjadi di saat umat menyembah Engkau, di saat umat percaya kepada Engkau, di saat kami memanggil nama Engkau. Kami akan percaya Indonesia akan dipulihkan oleh karena Engkau Bapa. Engkau mempunyai rencana yang terbaik bagi bangsa kami. Kalau pada akan datang kami akan merayakan hari raya Idul Fitri bagi mereka beragama Muslim, kami akan percaya biar Kau taruhkan hati kami untuk saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, agar jangan terjadi hal tidak kami inginkan Bapa, agar kami boleh bersatu, agar damai sejahtera Allah ada di bangsa kami. Jangan sampai ada Tuhan orang-orang yang akan mengganggu bangsa kami, yang akan menjatuhkan negara Indonesia ini Bapa. Kalau di daerah Jambi sudah terjadi Bapa, oh Tuhan, keributan tanpa hura-hara, kami yakin percaya Tuhan Engkau yang akan menolong dia. Ampuni dia Tuhan. Oh, apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu Tuhan. Engkau yang akan mengampuni dia Tuhan. Jangan sampai terjadi Tuhan, oh Tuhan, pemekaran di bangsa Indonesia ini dalam penyakit corona ini Tuhan. Mereka kelaparan, mereka kekurangan apapun, kami akan percaya Tuhan, semasa kami masih bisa bekerja, semasa kami masih bisa bernapas, di saat kami memuliakan nama Allah, berkat-Mu tercurah atas kesehatan kami, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kami pertaruhkan bangsa Indonesia ke tangan Engkau. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan, biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami akan percaya Tuhan, sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia ada bersama dengan Engkau, dapat melalui menjalankan hal-hal yang tidak kami inginkan. Oleh bersama Engkau, bangsa Indonesia cakap untuk menjalankan masalah-masalah sulit pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati jemaat-jemaat yang pada saat ini yang sudah nonton streaming firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Oh Tuhan, biarlah persembahan yang telah dipersembahkan boleh menjadi pengharum untuk kemuliaan nama Bapa. Ini ucapan syukur kami, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, baik berkat kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.